Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang database backup and recovery. Di sini, kelompok kami beranggotakan yang pertama dengan saya sendiri, Silvianin Tias dengan NPM 011, ada Adi Mahendra dengan NPM 022, ada Deni Ariana dengan NPM 040, ada Sinta Amalia dengan NPM 020, ada Adinda Salsabila dengan NPM 002, dan ada Arya Budi Evandi dengan NPM 039. Di sini kami akan mempresentasikan tentang database backup and recovery dengan definisi, alasan, penyebab, tab, user, dan tabel. Database backup. Backup adalah metode untuk mengamankan data yang ada pada Oracle Server dengan cara memindahkan data tersebut ke tempat lain, bisa data asli yang dipindahkan ataupun diubah dulu ke dalam bentuk lain. Baik, selanjutnya ada recovery. Recovery sendiri adalah sebuah proses pemulihan data yang hilang atau rusak akibat kegagalan sistem atau kesalahan dari manusia. Tujuan dari recovery database adalah untuk memastikan bahwa data yang hilang atau rusak itu dapat dipulihkan kembali ke dalam basis data sehingga keutuhan dan konsistensi data dapat dipertahankan. Next. Kemudian terdapat alasan melakukan backup. Yang pertama, adanya kerusakan media penyimpanan, kemudian kerusakan pada software atau OS yang digunakan. Ada kepentingan dari perusahaan itu sendiri yang mengharuskan untuk melakukan backup. Kemudian arti pentingnya dari sebuah data tersebut dan ada profesionalitas dari seorang DBA. Yang selanjutnya ada penyebab dari kerusakan sistem. Nah, yang pertama ada physical, yaitu contohnya kerusakan media atau CPU. Yang kedua dari desain, seperti dari operation sistemnya, database-nya, atau dari aplikasi yang digunakan. Lalu yang ketiga ada operation atau kesalahan dari DBA itu sendiri. Yang keempat dari environment atau lingkungan, yaitu contohnya seperti bencana alam atau sumber daya listrik. Lalu ada temperatur yang tidak normal. Next. Tipe backup itu ada dua. Yang pertama ada physical backup, yaitu memindahkan file dari database dari satu lokasi dan lokasi lain. Yang kedua ada logical backup, yaitu merubah database jadi ke file binary. Next. Selanjutnya ada pencegahan kehilangan data. Tidak akan tetapi lebih berbahayanya jika lagi terjadi kehilangan pada level perusahaan atau korporasi. Karena kehilangan data dalam tahap atau level ini bisa membuat bisnis hancur dan ribuan orang kehilangan pekerjaan. Belum lagi ada kemungkinan masalah hukum untuk menjadi konsekuensinya. Untuk pencegahan data kehilangan ini berikut adalah yang pertama itu ada hindari panas dan getaran. Yang kedua itu simpan komputer di tempat yang kering dan bersih dengan sedikit lalu lintas. Selanjutnya jalankan perangkat lunak, SanDisk atau Defrag dan antivirus. Defrag sendiri adalah sebuah proses untuk menangani berkas-berkas yang mengalami fragmentasi internal. Sebuah berkas yang dikatakan terfragmentasi manakala berkas tersebut tidak menempati ruangan yang saling berdekatan dalam penyimpanan fisik. Selanjutnya ada jalankan SanDisk setiap 2 hingga 3 minggu. Defrag keberhasilan pemulihan data lebih mungkin terjadi saat file yang rusak dikelompokkan. Selanjutnya perbarui antivirus Anda setidaknya 4 kali setahun dan aktifkan fitur pemberian otomatis. Gunakan satu daya tak terputus. Next. Next.
Selanjutnya data backup. Data backup sendiri adalah merupakan satu tindakan menyalin data atau file dari satu perangkat ke media penyimpanan lain seperti hard disk, eksternal, USB flash disk maupun sistem penyimpanan cloud. Data backup ini terdiri 3 metode. Yang pertama ada cadangan lengkap. Cadangan ini proses membuatnya membuat setidaknya satu salinan tambahan dari semua file data yang diinginkan dan dilindungi organisasi dalam satu organisasi cadangan. File yang digandakan setelah penuh ditentukan sebelumnya oleh administrator cadangan atau spesialis perlindungan data lainnya, seluruh PC atau hardware. Yang kedua adalah mencadangan semua volume pada file dan server PC. Selanjutnya mencadangan sebagian. Apakah menyalin semua file yang sejak pencatatan lengkap terakhir dan file diubah sejak pencatatan terakhir cadangan sebelumnya. Bedanya tiap kali diakses kembali, differential backup ini akan terus menyalin semua data yang diubah sejak proses backup sebelumnya rampung. Selanjutnya ada pencadangan yang ditentukan oleh pengguna. Berguna untuk kelompok yang mengerjakan kritis dan misis. Next. Biasanya metode ini pengguna hanya memilih file yang atau data yang penting saja untuk di backup. Next. Selanjutnya yaitu backup hardware seperti CD, DVD, dan disc Blu-ray. Namun dengan tambahan, backup hardware ini juga termasuk HDD dan SSD dengan model terbaru. Kelebihannya yaitu murah, cepat, penyimpanan berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Murah, kemudian drive jempol, murah, cepat, kapasitas penyimpanan lebih besar dari CD, DVD, penyimpanan berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Kemudian HDD internal, transfer mudah dari satu hardware ke hardware lain. Kemudian dapat menyimpan bertahun-tahun, namun jika terkena goncangan berkali-kali maka akan dapat melukai piringan yang ada di HDD. Kemudian HDD eksternal. HDD ini digunakan di luar laptop atau PC dan digunakan sebagai HDD portable. Dengan kelebihan yaitu transfer mudah dari hard drive internal ke eksternal, opsi koneksi yang lebih baik, dan dapat menyimpan dalam jangka panjang. Next. Kemudian ada data recovery. Ketika hal yang tidak terpikirkan namun sepenuhnya mungkin terjadi dan bisnis Anda mengalami kegagalan hard drive, saatnya mempersiapkan layanan pemulihan data. Kirimkan hanya hard drive Anda ke media yang rusak ke profesional layanan ataupun ke service center untuk untuk memperbaiki HDD Anda. Next. Selanjutnya ada jenis data recovery. Yang pertama yaitu media recovery, yang merupakan proses pemulihan data yang rusak atau hilang disk atau tape backup. Misalnya jika hard disk mengalami kerusakan fisik atau data pada tape backup menjadi tidak dapat diakses, maka media recovery akan dilakukan untuk mencoba memulihkan data yang terdapat di media penyimpanan tersebut. Dan yang kedua yaitu ada sistem recovery yang merupakan proses pemulihan data yang rusak atau hilang akibat kegagalan pada sistem seperti kerusakan hardware atau kegagalan software. Contohnya jika komputer mengalami kerusakan pada motherboard atau sistem operasi mengalami kegagalan,
maka sistem recovery akan dilakukan untuk memulihkan data yang ada dalam sistem tersebut. Dan yang ketiga yaitu point in time recovery, yang merupakan proses pemulihan data ke titik tertentu dalam waktu. Biasanya digunakan untuk mengembalikan data ke waktu sebelum terjadinya kesalahan atau kegagalan. Misalnya jika terjadi kesalahan dalam pemrosesan data suatu titik waktu, point in time recovery memungkinkan pengguna untuk mengembalikan data ke waktu sebelum kesalahan terjadi. Next. Selanjutnya ada user backup. Yang pertama yaitu count user tertinggi, lalu export user yang akan di backup. Pada langkah ini, pengguna dengan hak akses tertinggi atau admin terhubung ke basis data dan melakukan ekspor data pengguna yang akan di backup. Hal ini berarti data pengguna diekstrak dari basis data untuk disimpan dalam bentuk file backup. Dan yang kedua yaitu user yang di backup rusak. Ini biasanya terjadi jika file backup mengalami kerusakan atau korupsi sehingga data pengguna yang ada di dalamnya tidak dapat dipulihkan. Dan yang ketiga yaitu buat user yang rusak tanpa perlu mengisi. Nah, cara untuk memperbaiki atau mengembalikan pengguna yang rusak tanpa perlu mengisi data secara manual yaitu dengan memulihkan data pengguna dari backup yang telah dibuat sebelumnya sehingga pengguna yang rusak dapat dikembalikan dengan data yang lengkap. Dan yang keempat yaitu import user yang diekspor. Pada langkah ini data pengguna yang telah diekspor sebelumnya ke dalam basis data dengan menggunakan file backup yang berisi data pengguna. Proses import dilakukan untuk mengembalikan pengguna ke dalam basis data. Dan yang kelima yaitu restore isi telah diselamatkan. Kalimat ini tuh mengacu pada proses memulihkan isi dari backup tabel yang telah disimpan sebelumnya. Terus selanjutnya ada tabel backup. Yang pertama yaitu count user yang akan diselamatkan tabelnya, dan yang kedua tabel yang di backup rusak, dan yang ketiga yaitu import tabel. Next. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan kata dalam materi ini, mohon dimaafkan. Dan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.